Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya biasa di kita yang masih satu ya. Jadi di pendampingan yang keempat, alhamdulillah bisa hadir kesehatan kemudian kalau bisa kalau selama 1 bulan terakhir yang sudah dianggap sebagai capaian biasa nggak dicapai sama sekali. Yang sudah saya kerjakan saya mensosialisasikan visi-misi. Sebetulnya memang sekolah yang belajar ajaran baru kan memang ada di jadi visualisasi visi-misi. Kemudian mungkin ada hal lain yang terkait dengan selama 1 bulan terakhir. Program pembelajaran masih tetap pembelajaran berdiferensiasi, mengembangkan pelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media dan waktu. Luar biasa ini sebenarnya ada kemajuan. Jadi kita harapkan mungkin kita bulan nanti pendampingan ada hal-hal yang sudah dikerjakan, mungkin ada sedikit masalah itu bisa diselesaikan. Baik, untuk tujuan pendampingan keempat tadi selain tadi udah melakukan observasi pembelajaran, kita sudah dokumentasikan juga, kemudian dari situ instrumen. Nah sebelumnya nanti setelah ini kan Bu Irsa dengan Bu Ida akan melaksanakan coaching. Jadi nanti silakan nanti Bu Ida dengan Bu Irsa untuk melaksanakan coaching. Nanti Bu Irsa di situ nanti mungkin saya terkait coaching. Jadi untuk coaching Bu Irsa itu udah belajar sedikit banyak tentang coaching. Jadi nanti Bu Ida mungkin ada hal-hal permasalahan yang terkait dengan pendidikan atau yang terkait pembelajaran yang mungkin Ibu terserahlah Ibu cerita apa nanti kita tulis apa yang nanti ceritakan hal-hal yang terjadi di sekolah. Nanti mudah-mudahan setelah coaching nanti ada solusi dari apa yang Ibu keluhkan atau Ibu permasalahkan nanti di ada dalam pelajaran atau dalam sekolah. Oke, bisa kita nanti. Oke, nanti saya cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar juga. Nah, kita kan akan melaksanakan coaching tuh ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lah masa beberapa menit ke depan. Nah, kira-kira apa yang akan Ida ceritakan? Ya mungkin ada masalah di sekolah ini. Maklumlah saya itu kan ngajar kelas pakai bahasa apa gitu ya. Saya ngajar di kelas rendah ini dari banyak yang saya hadapi. Kan macam-macam tingkatan tingkah siswa. Dikatakan itu namanya macam-macam masalah tadi, ada yang dalam menerima pembelajaran lah, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Sedangkan kita di dalam kelas ya apa ini namanya nak belajar ya kan jangan pakai ajarin yang lemah dulu, yang tengah-tengah yang sedang dulu dengan yang lambat kan kita sekaligus. Iya. Jadi di sini setelah saya menyampaikan pembelajaran untuk hari itu, ternyata ada anak ibu yang lambat. Lambat bukan masalah dia nggak tahu arti tulis apa itu namanya huruf ABC bukan. Jadi di sini yang saya tanyakan bagaimana saya nak ngatasin supaya yang lambat dia
menjadi ngikut kawannya yang udah bisa yang cepat nulis tuh dan terlambat nulis karena nulis tuh biasa didekatkan ya mati tuh tak lain ya bu seolah-olah dan itu ndaan fokus lah ya. Jadi waktu didekatkan anak matanya kemana-mana ya, dan fokus. Ya sekali kawannya dah nulis tuh dan baru iya. Jadi pada intinya nanti yang akan kita bicarakan adalah tentang bagaimana anak yang lambat belajar itu bisa ikut dengan kawannya ya. Oke, jadi kita akan bahas nanti bagaimana nanti mencari kira-kira setelah kita diskusikan atau kita ngobrol nanti apa yang tujuan akhir kesimpulan yang akan kita dapatkan yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita itu. Saya dari mau misalnya dan setelah kita mengetahui anak ini dalam keadaan situasi ini macam yang kita katakan tadi, saya mau semua anak sama lah bisa lah, ya sama seperti kawannya juga, dia dapat mengikuti apa yang dijalankan kawannya, cara saya ini. Jadi nanti dari akhir atau kesimpulan dari pembicaraan kita, Ibu ingin dapat cara bagaimana bahwa anaknya semuanya sama rata lah ya. Bisa yang lemah tadi bisa mengikuti yang anak yang lambat bisa mengikuti. Jadi anak yang tadi yang lambat seperti tadi yang Ibu katakan yang anak menulis waktu didekatkan lambat, kemudian dia kurang fokus ya, kita hanya lagi dengan kawannya. Nah, selama itu kan di dalam belajar di kelas Kamu Hidayah, kita kan udah melihat ada anak cepat, ada anak lambat. Apa aja lah yang udah Ida lakukan nih selama itu ya dalam pembelajaran supaya, nah tadi kan Ibu lihatkan kan ya, apa aja lah yang udah Ibu lakukan untuk mengatasi masalahnya? Pertama saya Bu setelah umpamanya jam istirahat dia kan belum selesai, jadi saya tuh dekat dia lah kan kawannya sibuk lah istilahnya yang makan nih, jadi saya dekat dia. Setelah saya detekan Bu, nah kita tuh detek aja ini datang lambat tapi dia nggak anjok ngomong apa. Setelah kita detekan ternyata Bu bisa. Nah, saya detekan dari Bu saya dengan tahu di pelambatan di rumah pun saya suruh belajar dengan kakak si anak kakak Bu dengan abang si anak abang mendapat dengan emak dengan ayah. Nah, dia disuruh dia. Jadi Bida udah mengatasi yang pertama tadi dengan mendekatan pendekatan iya dengan anak, dia pun menambah di jam istirahat ya. Jadi udah dicoba dengan mendetekan kembali. Kemudian tadi solusi yang kedua tadi Ibu minta si anak belajar di rumah. Nah, selain dari dua solusi tadi ya mendekati anak atau memberikan jam tambahan, kemudian disuruh anak minta belajar di rumah, apa lagi lah yang pernah Ibu lakukan? Waktu Ibu menulis seorang ya gimana caranya? Cara-cara yang langkah-langkah yang Ibu lakukan ya tadi dengan menyuruh dia seorang itu tadi gimana? Waktu istirahat ya umpamanya tadi kan kita kan tiap hari karena kita udah tahu dan terlambat jadi tiap hari juga diubah-ubahlah caranya ya Bu. Pertama didekatkan, pertama suruh dia nulis, terlambat kita didekatkan, mudah lambat aja biasa nulis dia biasa kawannya yang melekat kayak disuruh juga didekatkannya dengan dia supaya cepat. Berarti minta bantuan kawannya ya untuk didekatkannya. Entah dengan saya kalau entah ada yang takut dia PT cepat diri ternyata masih jiwanya ya. Jadi tadi kan solusinya tadi Ibu nyuruh dia nulis, selain Ibu diktikan Ibu minta bantu juga dengan kawannya.
Nah, tadi kan udah ada beberapa alternatif ya Bu yang udah Bu laksanakan. Dari beberapa alternatif ya, mana lah yang menurut Ibu yang lebih efektif untuk si anak menulis? Memang saya yang diberikannya ya Bu, yang nanti yang lebih efektif. Dari kita kan pertama rasa takut dia takut ini rupanya ternyata dengan kawannya itu biasanya banyak yang ngomong juga. Nah, dia memberikan kita efektifnya ke kita memang. Iya, jadi Tapi waktunya kan kita kan hanya untuk istirahat berapa menit Bu. iya betul. Kita masuk aja kan kita udah belajar semuanya. Kita pun jam istirahat juga kan kita pakai untuk istirahat juga ya. Nah, dari alternatif tadi yang disebutkan ada beberapa alternatif macam mendekati si anak, pendekatan, terus mengajarkan anak di jam istirahat, kemudian minta belajar di rumah, kemudian 3 tadi minta bantuan kawan atau tutor sebaya lah ya. Tapi nyatanya udah kita temukan, udah Ibu temukan beberapa kendala. Dari masalah tersebut kan Ibu udah memilih satu alternatif. Nah, bagaimana nanti kedepannya Ibu masih tetap akan Ibu laksanakan nggak yang alternatif yang tadi Ibu anggap lebih efektif ya? Solusi saya bagaimana caranya lah kan nggak mungkin Bu, nak seharusnya kita saya tolen kan mungkin kan Bu. Jadi baginya seperti apa lah. Saya itu nak ada anak juga. Iya, tapi kan tadi udah Ibu kan udah sebenarnya Ibu kan udah dapat juga kan solusinya, alternatifnya. Jadi kan tiap hari dia kisah kita tolen ya. Nah kan kita kan tadi kan anaknya tadi ya. Dan dengan kawannya dia kan nggak anak juga. Nah, masih ngomong masih juga kita, cuman kan kita kan waktu kita tadi ini betul. Jadi memang yang efektif tadi Ibu yang langsung mendekati langsung. Nah, kira-kira kalau misalnya Ibu lah ya, kalau Ibu itu kan misalnya kira-kira lah kita kan membayangkan kalau Ibu lakukan itu terus-menerus ke anak, anggap aja lah ya Ibu setiap istirahat mendekati si anak, kemudian Ibu ngajak dedek, kira-kira menurut Ibu ya si anak bagaimana lah ya kalau Ibu laksanakan terus-menerus ini seperti yang Ibu katakan tadi. Iya. Kan Iya. Kalau misalnya Ibu lakukan terus-menerus ya seperti yang disebutkan tadi. Menurut Ibu bagaimana lah rasanya? anak tersebut jadi tidak bisa mandiri. Saya tidak bisa nak orang dia masih dipaksa. Betul, tapi kan misalnya kalau iyalah bayangan kita misalnya mun jadi tunggu tiap hari insya Allah Bu bisa ya. Jadi membagi waktu istirahat kita jadi kalau intinya dia tuh memang nak kita kan kita yang dekat ini baru semenar ya. Jadi pada intinya harus pendekatan. Yang pertama pendekatan, kedua tentunya tadi Ibu dilatih terus menerus ya. Baik Bu, Dia mandiri ya supaya dia mandiri supaya dia mandiri ikut kawan untuk nalaka ya. Gimana aku tak masih balung tapi saya ibu tuh maksud saya nak dia mandiri ya. Biasa kita kan yang biasa ada anak kan cak-cak kan tidak senolok anak kak kan. Tapi biasanya Bu ya kalau masalah kemandirian atau anak cepat mengerjakan tugas kira-kira apa lah solusinya gitu supaya anak harus selesai ya tadi yang Ibu berikan ke anak atau gimana gitu masalahnya caranya gitu supaya anak tuh selesai gitu selain tadi kita pastikan masalah kita menyelesaikan tugas lah tugas di sekolahnya. Biasanya saya kalau dia menulis Bu, kita selain dari kita melihat hasil tulisannya Bu, biasa dia nak cepat nulis tuh Bu, kan ya apa di asal-asal. Jadi saya biasa saya menilai
entah betul ke entah salah tidak saya itu menilai mun dia dah pandai baca, pandai nulis, tapi mun dia cepat nak nakak. Biasanya kan barang-barangnya, nah, saya berjanji dengan dia, nah, nulis, cepat nakak, bagus tulisannya, betul tulisannya, dapat 75 umpamanya. Nah, biarpun dia dah tahu baca, tahu nulis, tapi mudah nak cepat nakak nulis, tulisannya asal-asal ibu barek 70. Nah, jadi dia pilih yang mana yang saya nyebut pilih yang 75 bu, nah 75 kerjakan kalau ibu lihat hasilnya. Dia nak angguk saya. Gimana hasilnya ya? Alhamdulillah bu. Nah, biarpun dia agak lambat sedikit dari biasanya yang cepat, tapi tulisannya dah bagus ya, dah rapi. Ada juga spasi, biasa kan yang nak cepat kan ada juga yang spasi bertamu. Iya betul. Ada. Iya saya. Jadi ibu dengan memberi solusi dengan memberikan tambahan nilai. Baik Bu, terima kasih atas waktunya obrolan itu. Mudah-mudahan nanti kita kedepannya Bu Ida bisa lebih bisa memperbaiki pembelajaran dan murid-murid ibu ya bisa sesuai dengan diperhatikan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau coaching untuk masyarakatnya satu istilahnya nambah solusi, jadi solusinya sudah ibu. Jadi mungkin karena bisa tadi perang kali, tadi bisa kan, apa yang tadi ibu lakukan selama itu? Itu tadi kan, kira-kira rencana ibu tuh apa kira-kira? Nah kata si anaknya tadi. Saya jawabnya. Iya. Sebenarnya saya ya Pak ya. Salah saya nak mengarahkan. Saya Pak dengan salah juga Pak dah tiap hari. Gimana Bu yang betul biasa kan jak anak juga dengan ibu saya ibu gimana lah Bu gitu ya Bu. Gitu. Dia baik. Tapi itu Pak, dia nanya saya tarik tangsian kemandiriannya dia. Entah nih kelas rendah maklumlah Pak masih kelas rendah entah dia masih bongkak dengan orang. Harus selalu didekati. Sedangkan yang kawan-kawannya ya Pak, ada ya Pak yang mau ibu dia nyedang kolen yang paginya. Nah Pak, gimana dengan yang lain ya kita kan dah bisa ya Bu. Mau? Jadi sebenarnya ibu jadi ibu ya ada rencana. Jadi sebenarnya deh bisa tuh dan cuma mengarahkan pertanyaan. Jadi ide solusinya ibu seorang tanya. Apa itu mungkin dengan anak kali. Nah jadi biasanya mungkin diberi itu kali mungkin pendekatan itu tadi di luar mungkin ada lain yang bisa dipikirkan mungkin itu ini seharusnya deh. Jadi Bu bisa kan tinggal nanya mana kira-kira Bu yang diantara solusi yang rencana ibu lakukan tadi yang mana itu dilakukan kira apa ya misalnya misal misalnya kan ada solusi tadi selain daripada pendekatan tadi dengan yang di luar tadi kan mungkin ada hal-hal lain yang perlu ibu coba misalnya kan tanpa informasi lain. Nah ini sebenarnya coaching sih gini sebenarnya. Jadi ibu yang mengutarakan masalahnya ibu seorang yang bekerja yang masalah gitu ya. Berarti macam ibu bisa inyan ke berarti salah ke betul yang saya lakukan. Kurang lebih gini. Jadi muncul salah kan mungkin ada hal yang belum diketahui ibu kalau muncul gara-gara ibu di sananya tadi ya. Apa yang ibu perhatikan? Ya mudah saya gitu. Atau rencana ibu ya gena. Mungkin kalau 2-3 hari itu mungkin saya nyoba metode lain lagi lah. Selain daripada misalkan masih kapalnya mendekati jadi. Kalau kita kalau hebat dekat tiap hari biasanya dah sampai dah masuk lagi itu masih. Nah, iyalah kata dia nyuruh kawannya tadi yang saya dah nak suruh kawannya ya. Nah, emang Pak selalu namanya. Mungkin ya Bu mungkin. Jadi kalau mudah-mudahan kalau ini kalau bisa gini kalau tinggal disayangkan ya biasa mungkin coaching gini bahasa kita. Jadi coaching ya Bu bukan saya memberi solusi tapi saya hanya membantu ibu untuk mengungkapkan solusi ibu. Cuma penanya coachingnya harus ada juga. Memang saya karena saya perasaan saya Pak saya mengungkapkan kekurangan kalau Bu Irsa yang ada saya ya Bu coba Bu sangka saya dia selalu
sebenarnya bisa Rasa dah nggak lagi bisa berpikir gaya BPI. cuma bisa beri solusi hanya dengan menanyakan apa yang nak diapikan saya sudah pernah ada solusinya ya, mungkin tahan, mungkin bisa ya. Cuma saya nggak mengarahkan karena itu kita coaching mau mengarahkan minum cuma tidak boleh. Kayak itu ya, nggak boleh sih Pak. Nggak boleh, coaching nggak boleh. Nanti mau di luar itu boleh. Udah Ki, makasih Bu. Iya. Bisa ya basic, tinggal lagi kita lagi bisa. Itu tanggungan bisa. Saya baik Bu Risa, tadi udah praktik coaching yang berbeda, udah terlihat ya, terlihat nampak lah. Kalau kita sih udah nampak, cuman yang perlu ditingkatkannya adalah menggali diidentifikasi dengan direncanaksi. Kemudian ada tambahan sedikit di tanggung jawab, ini harus dikuatkan lagi lah, tanggung jawab kayaknya waktu kapan. Jadi Bu Risa tadi ya, kemudian sekarang anak Bu Risa, menurut Bu Risa apa sih hal baik dari praktik coaching yang sudah dilakukan Bu Risa? Menurut saya dampak yang lainnya positifnya lain kita dengan coaching ya, kita bisa membantu kawan-kawan yang punya masalah atau pembelajaran. Jadi dengan coaching tersebut kita bisa membantu kawan yang menemukan solusinya sendiri. Jadi tanpa kita memberikan pendapat atau pengalaman itu, tapi dia udah dengan sendirinya bisa menemukan solusi. Jadi hal yang terbaiknya adalah bisa memberikan solusi, Membantu kawan menemukan solusi sendiri. dari dirinya sendiri. Oke, sampai itu bisa. Kemudian menurut Bu Irsa nih, tadi kan ada praktik coaching, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari praktik coaching ini? Bu Irsa ya, selain dari saya tadi. Ya, kalau menurut saya sih yang pertama mungkin yang harus saya tingkatkan ya adalah bagaimana cara membaca lebih pandai aja untuk membuat pertanyaan, untuk menggali kawan-kawan, bagaimana cara menggali mungkin pertanyaan-pertanyaan atau dialog-dialog seperti apa yang harus saya tanyakan ke kawan. Mungkin lebih banyak belajar tentang dialog untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang orang untuk memberikan jawabannya seperti itu. Jadi selain daripada tentang pertanyaan-pertanyaan, apa nih yang perlu ditingkatkan dari praktik coaching ini? Yang saya dari praktik coaching dari pertanyaan. Mungkin kekurangan dari menggunakan kata tanya yang bisa menggali. Selain daripada itu, apa yang perlu ditingkatkan dari praktik coaching tadi? Memang iyalah keterampilan bertanya lah menurut saya menjadi hal yang sampai sekarang pun yang masih jadi pertanyaan saya dalam belajar coaching. Bayangan saya sebenarnya ialah bagaimana cara keterampilan bertanya aja lah ya, pada ini memang ialah jadi masalah saya ya, keterampilan bertanya. Baik, saya jadi yang ditingkatkan adalah bagaimana untuk meningkatkan keterampilan bertanya. Dan tadi ini terkait dengan menggali solusi yang bisa ditawarkan, yang bisa dibuat oleh si coach tadi. Jadi gimana perasaan Bu Irsa setelah melaksanakan praktik coaching bersama dengan Bu Ida? Perasaan saya setelah praktik coaching memang agak kurang puas sih, karena di dalam coaching tadi pun saya merasa kebingungan ya, selalu was-was juga, ada timbul was-was karena khawatir nanti ketika kita beri pertanyaan orang menjawab, kita malah ditanya balik, kita lupa bahwa kita coaching, lalu tiba-tiba kita berikan solusi ke orang. Jadi dalam memberi pertanyaan ini selalu ada pikiran was-was jangan pikirannya jangan sampai beri solusi, jangan seperti ya seperti ya. Jadi memang perasaan was-was, dan tentunya pertama yang was-was jangan sampai kita melanggar aturan coaching.
Selain was-was apa yuk? Jadi kurang kita pas waktu coaching karena kita kan merasa was-was, kedua kita merasa kewalahan juga dengan keterampilan yang masih kurang puas lah, merasa kurang puas dan harus belajar salah coaching, kurang puas dengan hasil praktek. Bu Ida tadi kan ada praktek coaching dengan tapi Siminyan tadi. Siminyan praktek coaching bukan praktek sih. Siminyan coaching. Menurut Bu Ida tadi ini kan praktek tadi ya. Bu Ida bagaimana Bu Irsa mempraktekkan coaching itu? Bagaimana menurut Bu Ida? Bu Irsa Masalah saya nilai Bu Irsa gitu. Gimana dia melaksanakan praktek coaching terhadap ibu kayak gitu? Menurut ibu? Menurut saya baik. 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 Kemudian apa lagi? Rasanya gimana? Baik ya Pak, baik, cukup terbantu dengan adanya Bu Irsa nanya saya BY, saya kan bisa mengutarakan kelemahan saya yang saya hadapi di dalam kelas saya ya Pak. Otomatis kan akhirnya kita tetap nak menuju yang terbaik lah Pak. Solusi yang terbaiknya gimana barangkali dalam hal itu saya kan kurang kesia ya Pak, pikiran saya karena kan yang sedapatnya saya lakukan ya. Jadi menurut bagus lah tadi nama dia. Pakai tadi bagus tadi. Berarti kan bagus itu ya. Baik tadi. Oke Bu, masih terkait coaching tadi Ibu tadi ya. Kira-kira untuk yang hal baik yang Ibu rasakan setelah pakai coaching Ibu di sana. Saya cukup terbantu Pak dengan adanya pertanyaan yang bisa lontarkan ke saya tadi. Jadi saya bisa mengatasi kelemahan yang udah saya jalani selama itu. Insya Allah untuk kedepannya kita berubah lebih baik. Nah, bagaimana cara kita berikan dengan anak, motivasi dengan anaknya tadi ya Pak. Nah, Bunda kan Pak kita kan singale nak Pak. Orang tuh baik juga tuh masih anak ya Pak kita kan si antar kurang. Betul. Jadi yang merasakan masih terbantu lah ya. Kemudian Bu terkait dengan praktek coaching tadi ya. Kira-kira jika ada yang perlu dikembangkan, menurut Bu Ida apa yang dibagusin di Bu Ida tadi yang praktek coaching tadi? Ada nggak kira-kira yang bagus lagi? Berarti mudah bagus itu masih ada kekurangan Pak Mungkin lah. masih mudah nak dibaguskan pasti ataupun yang udah ada ya nak diperbaiki lagi. Nah yang ada menjadi yang baik terbaik lah ya Pak Macam nak bisa tadi ibu saya dengan saya kan saya anggap dia dah baik. Menurut saya yang baik barangkali yang terbaik Bu selain dari kita menanya atau memberi jawaban dengan pertanyaan saya tadi Pak macam saya otomatis bisa balik kita saran gimana ya Pak dia udah bukan lagi kali muncul sekarang saya ada ya Bu Ida terbaik dengan bisa masalah pertanyaannya yang diberikannya dengan saya tadi menurut saya kan dah cukup karena saya ngajukannya pun jangan kami jualan jadi nanti untuk dan berikutnya macam bisa membangun macam ibu beri apa namanya ya pertanyaan selain dari tadi Ibu Irsa nanyakan kekurangan saya dalam menghadapi murid seperti yang saya utarakan tadi Pak adik murid lain yang selain dari keterampilan bertanya saya kan awalnya saya madangkan kan tingkat
kelihatan kan ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang baik tadi Nah, kan jadi si anda di sana Iya, benar. Gaya bahasanya kan bagus kayak, gaya bahasanya dari Belanya mungkin bagus kayak. saya tidak. Bagus ya. Memang keterampilan bertanya. Oke, terima kasih Bu Ida. Yang mungkin yang saya tanyakan itu. Ya, Bu Risa terkait dengan tadi kan kita di awal udah melakukan pembelajaran di saya. Kita menyuruh Pak Firman selaku observer. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman Bu Risa ketika meminta Pak Firman untuk mengobservasi praktik pembelajaran yang bisa lakukan di kelas? Jadi ketika saya meminta Pak Firman untuk menjadi observer yang mengobservasi kegiatan pembelajaran saya, awalnya yang merupakan hal yang baru lah ya kan, karena selama itu kan yang mengobservasi kita kan kepala sekolah. Nah, ketika saya meminta beliau untuk mengobservasi kegiatan, awalnya memang dia menolak karena merasa apa ya, mungkin dia menganggap tadi saya CGP, sementara dia menurut dia belum ya. Jadi ketika saya meminta ya awalnya beliau menolak, tapi setelah saya berdiskusi ya alhamdulillah ya beliau mau membantu. Kemudian Bu Irsa ya, menurut Bu Irsa bagaimana praktik pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi? Kalau observasi yang menurut saya sih biasa lah ya, mungkin faktor udah sering supervisi juga walaupun dengan orang yang berbeda, tapi saya merasa seperti biasa, tidak ada terlalu yang bagaimana ya. Jadi karena memang kita prakteknya kan bukan direkayasa, tapi memang seperti ya lah praktek saya, jadi saya menampilkan apa adanya lah kegiatan seperti itu. Seperti pelaksanaan sehari-hari. Jadi ketika di observasi ya menurut saya nggak terlalu berat atau terlalu apa ya, sampai kita grogi atau gimana lah. Komentar dari Pak Firman terkait mengobservasi yang dilaksanakan ketika mengobservasi masyarakat menjawab. Jadi menurut beliau setelah melakukan observasi tadi di kegiatan pembelajaran saya, memang menurut beliau ada beberapa lah yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran ya. Seperti menurut beliau ketika di awalnya memang ada kurang apa namanya, kita persepsi ya, kurang menghubungkan materi dengan kegiatan sehari-hari. Jadi memang ada beberapa kegiatan pembelajaran yang masih kurang dari RPP yang dirancang. Jadi masih ada sedikit perbaikan ya? Iya, masih ada perbaikan. Pak Firman. Iya. Menurut Bu Irsa lagi ya, yang Bu Irsa bagaimana praktik pembelajaran yang Bu Irsa pada saat presentasi itu Pak Firman? Maksudnya selama saya melakukan praktek ya. Jadi memang ya, menurut saya pun masih apa, ketika kita merancang, kita kan betul-betul berpikir bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang sedikit mungkin. Nah, ketika pelaksanaan memang saya sendiri pun merasa ada beberapa bagian-bagian yang terlewatkan atau saya lupa untuk menyampaikan. Ya, jadi memang menurut saya pun memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya buat di RPP saya. Satu juga masih merasa perlu diperbaiki ya. Iya. Kira-kira tuh yang ingin Bu Irsa ingin perbaiki itu yang kira-kira bagaimana? Dari kegiatan pembelajaran maksudnya Pak ya. Jadi yang ingin saya pelajari ya, terutama nah ini kan kita kan tematik ya Pak ya. Tematik itu kan pembelajaran yang jangan sampai kita setiap pembelajaran itu terlihat terlepas lah, harus saling berkaitan. Yang pertama yang memang yang jadi kendala saya, jadi permasalahan memang pertama itu mengaitkan beberapa materi, jadi sehingga tidak kelihatan lah perbedaan dari beberapa mata pelajaran. Kedua yang menjadi masalah saya soal pembelajaran, menurut saya memang harus diperbaiki bagaimana kita apa namanya mengontrol siswa agar mereka tuh betul-betul berdiskusi, betul-betul melaksanakan pembelajaran yang seperti yang kita
Irsa, tadi kan udah praktek pembelajaran, kemudian udah minta respon, minta umpan balik dari peserta didik dengan siswa tadi. Kira-kira menurut respon dari peserta didik tadi yang diberikan teman Kalau saya bicara balik dengan siswa saya tadi kan awalnya anak menyatakan katanya senang ya, senang dengan karena pembelajaran sudah dilakukan dengan media kartu, jadi menurut dia belajar lebih mudah lah ya. Kemudian dengan kegiatan belajar kelompok, jadi merasa lebih terbantu dalam menyelesaikan masalah. Cuman menurut si anak mungkin dia minta saya menggunakan media yang lebih bervariasi lagi lah, mungkin ya keinginannya, atau menggunakan misalnya dengan tambahan menampilkan video-video atau dengan media yang lain lah yang bisa sehingga tidak menimbulkan rasa bosan dengan pembelajaran yang ada. berarti responnya positif ya? Alhamdulillah. Positif, cuman dia meminta yang agak lebih lah, agak bervariasi. Iya, media yang bervariasi. Baik pemirsa, ini kan udah berapa bulan menjalankan program pendidikan bergerak. Menurut apa hal yang menurut Bu Irsa yang paling dikuasai? Matematika apa sih yang dipraktekkan? Yang sedang saya praktikkan yang itu pertama kan pembelajaran pusat pada murid ya. Jadi udah berusaha merancang kegiatan KPP yang bagaimana nanti dalam pelaksanaannya kita memang benar-benar siswa sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keduanya yang sudah saya terapkan itu membuat kesepakatan kelas, kemudian sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa lagi Bu selain itu yang sudah menguasainya? Yang paling saya kuasai tadi kan praktek kucing juga kan, Kucing. berarti udah ada 4 lah target dari hal tersebut. Saya baru sampai ke ini mungkin pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kalau itu yang baru saya kuasai, yang menurut saya yang apa ya, yang sudah benar-benar saya kuasai. Kalau yang lain masih apa ya, seperti pembelajaran berdiferensiasi memang masih agak bingung bagaimana mengarahkan anak-anak yang berbeda minat, berbeda gaya belajarnya gitu kan. Jadi masih ada kebingungan. Oh, berarti ada materi yang dibingungkan ya? Iya masih. Nah, pembelajaran Berdiferensiasi ya. Baik, selain pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira materi apa yang masih Bu bisa rasanya bingung dan rasanya ingin dipelajari lebih dalam? Kucing. Kucing ya? Kucing. Oh, kucing. Kucing. Kemudian apa lagi selain kucing? Kira-kira masih bingung materinya? Pelajaran. Yang materi yang terakhir kita kan udah masuk ke modul 3 ya, masalah apa namanya dilema membuat keputusan ya kan. Yang memang benar-benar yang belum saya pahami sih memang modul 3 masih banyak masih menurut saya masih perlu dipelajari Baik, terima kasih Bu Irsa. Mudah-mudahan apa yang masih bingung, masih ingin dipelajari, mudah-mudahan secepatnya bisa dikuasai lah ya. Ini kan terkait dengan program ini, memang harus mau kita harus sedikit menguasai lah ya. Menurut saya. Terima kasih. Alhamdulillah bagus, pembelajaran oke, saya perhatikan coaching juga sudah mulai kelihatan berdasarkan halus, baik ya. Jadi Bu Irsa nanti mungkin lebih banyak berarti lah gimana menetapkan balik ke guru, ke siswa, kemudian lebih banyak praktik coaching ke guru. Mungkin boleh coba lagi nanti ke siswa nanti di coaching. Memang mungkin lebih ke siswanya lebih biar lebih apa ya, kesannya pendekatannya dengan siswa. Betul. Baik, makasih sekali Bu Irsa. Alhamdulillah saya bisa partisipasi. Jadi saya mohon maaf juga kalau ada hal yang kurang berkenan terkait pendampingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.